Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wijokongko SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Cangkringan. Yang saya hormati pula Ibu Warni Lestari SPD AUD selaku Guru Praktik Pendamping Calon Guru Penggerak yaitu Ibu Heni Kristianti. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Cangkringan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Cangkringan yaitu Ibu Heni Kristianti SPD. Untuk pertama, perkenalkanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang nanti akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah acara inti atau pemaparan sosialisasi budaya positif, dan dilanjutkan dengan lain-lain atau sesi tanya jawab, kemudian penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cangkringan kepada yang terhormat Bapak Wijokongko SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Warni Lestari SPD UD, pengajar praktek untuk calon guru penggerak kami yaitu Ibu Heni Kristianti SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan dari pagi hingga siang hari ini. Kami mewakili teman-teman Bu Warni Lestari mengucapkan terima kasih Ibu sebagai pengajar praktek telah meluangkan waktunya untuk mendampingi guru kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali dalam kami memberikan sambutan atau menyediakan semuanya ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Ibu Warni Lestari SPD bahwa proses untuk menjadi guru penggerak ini memerlukan berbagai strategi. Untuk itu kami mohon Ibu bimbingan dan arahan sehingga nanti calon guru penggerak kami yaitu Ibu Heni Kristianti SPD ini bisa menyelesaikan seluruh rangkaian sebagai calon guru penggerak dan nantinya bisa selesai sehingga nanti bisa lulus sebagai guru penggerak. Itu kami mohon bimbingan, arahan, semoga nanti bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini Bu Heni akan menyampaikan, mensosialisasikan terkait dengan budaya positif. Untuk itu ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, lebih dengan tantangan anak-anak kita. Tentunya dengan hasil yang nanti akan disampaikan Bu Heni ini akan memperkaya kita dalam pendampingan anak sehingga kita bisa memberikan istilahnya hukuman, tetapi budaya positif yang tepat untuk anak-anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada Bapak Wijokongko SPD yang telah berkenan menyampaikan sambutannya dan dukungannya untuk CGP yaitu Ibu Heni Tristianti. Untuk acara selanjutnya langsung saja menuju ke acara inti yaitu sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Heni Tristianti SPDI. Kepada beliau Ibu Heni Tristianti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau Bapak Wijokongko SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Cangkringan. Yang terhormat Ibu Warni Lestari SPD AUD selaku pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Cangkringan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang redup ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di lab IPA ini dalam keadaan yang insya Allah tidak ada kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kepada kita semuanya selaku umatnya yang selalu menantikan syafaat di yaumul akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya beribu mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya mungkin saya gempil waktu kamardikan Bapak Ibu untuk kurang lebih 1 jam di sini untuk kami mensosialisasikan dan mendesiminasikan budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan satu topik dari beberapa topik pendidikan guru penggerak yang ditempuh selama 1 bulan. Nah, budaya positif ini memerlukan pembelajaran 1 bulan, tetapi sedikit banyaknya nanti saya sampaikan apa yang langsung berkaitan dengan putra putri didik kita semuanya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu. Meskipun ini adalah acara guru penggerak, tetapi imbasnya ke putra putri peserta didik kita adalah luar biasa, karena budaya positif ini yang akan menebalkan karakteristik putra putri kita semuanya. Di sini juga mohon maaf kepada senior saya, Ibu Narwati, itu senior saya. Nanti apabila ada hal yang kurang betul mohon diluruskan nggih, benar nggih, membantu ya nanti nggih. Iya. Terima kasih. Ibu Warni, terima kasih. Tetapi kalau Ibu Warni nanti lebih ke pendampingan individu Bapak. Jadi hari ini kami ada 2 program, yang satu sosialisasi, yang satu pendampingan individu, sehingga kami mohon izin Bapak nanti kami masih di sekolah karena masih menyelesaikan pendampingan individu, begitu. Baiklah Bapak Ibu, untuk langsung saja tidak perlu kenalan ya, kita sudah Nah, Bapak Ibu nyona punten, di sini ada sebuah gambar. Ini merupakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau di guru penggerak dan kurikulum merdeka ini banyak mengadopsi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara.
yaitu kita biasanya menyebutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, di situ ada gambar apa saja nggih? Menurut Bapak Ibu nggih? Padi, manusia atau petani leres, sawah atau lahan nggih, air, benih padi, gabah berarti. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau diterapkan di sekolah ini, ibaratnya kalau padi itu apa Bapak Ibu? Siswa leres. Kalau petani Bapak Ibu, petani, guru, leres. Kalau lahannya Bapak Ibu, sawahnya, sekolah atau lingkungan. Iya, bisa sekolah, lingkungan sekolah, bisa lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Artinya, ternyata Bapak Ibu, siswa atau murid itu sejak lahir sudah memiliki bakat, karakter, minat masing-masing. Kalau padi berarti nanti buahnya apa Bapak Ibu? Nggih, padi. Kalau kita nanam pohon apel, nggih nanti buahnya apel. Nggak mungkin nanam padi nanti buahnya apel, itu tidak mungkin. Artinya siswa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah memiliki bakat dan minat masing-masing. Tinggal petani yang memupuk, meluruskan, menjadikan padi itu subur. Kemudian lahan atau sawahnya itu subur tidaknya, itu akan mempengaruhi padi. Artinya kalau lingkungan siswa itu tidak mendukung, maka juga akan berakibat atau berdampak pada anak-anak. Nah, kalau diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu, guru kita semuanya itu tidak memiliki hak untuk mengatur siswa. Artinya siswa itu sudah punya bakat sendiri, sudah punya minat sendiri, sudah punya gaya belajar sendiri. Nah, Bapak Ibu gurulah yang memiliki tugas untuk mengetahui setiap karakteristik murid, sehingga nanti saat proses pembelajaran itu juga disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Itulah mengapa pemerintah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu alurnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian filosofi yang selanjutnya itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Artinya guru itu tidak boleh diktator, tidak boleh memaksakan kehendak kamu harus gini, kamu harus gini. Itu tidak lagi seperti itu, Ibu. Dan murid pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zamannya teknologi seperti ini, kita tidak bisa menyamakan proses pembelajaran di era zaman dahulu. Kalau dulu ya Bapak Ibu nerangke, muntuk-muntuk, ngerungokke, tetapi sekarang tidak, karena adanya dampak teknologi yang luar biasa, maka Bapak Ibu guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, maaf tanda kutip, harus melek teknologi. Zamannya TikTok, kita sedikit-sedikit harus tahu. Kita harus masuk ke kehidupan anak. Jangan sampai anak ngelokke gurune, ibu zaman kunane gitu. Itu memang juga bukan salah anak Bapak Ibu, karena kita dituntut untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Itu mengapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu memfilosofi bahwa anak itu belajar sesuai kodrat alamnya, sesuai bakatnya, dan sesuai kodrat
karakter yang positif. Apa itu karakter positif? Ya, kedisiplinan, kejujuran, sopan santun, ramah, itu namanya karakter yang baik. Nah, budaya positif itu juga sama halnya dengan praktik baik, ya Bapak Ibu. Nanti di belakang-belakang itu ada praktik baik saya yang nanti bisa digunakan dalam aksi nyata di P5. Jadi nanti ada keyakinan kelas, ada restitusi, itu kami beri contohnya, kemudian nanti bisa Bapak Ibu modifikasi, diganti fotonya dan di-upload ke aksi nyata PMM gitu. Nah, pentingnya budaya positif Bapak Ibu, makanya kenapa saya dan guru penggerak itu wajib mengimplementasikan, mensosialisasikan dan mendesiminasikan budaya positif, karena endingnya adalah pembentukan karakter siswa. Nah, nantinya mungkin ada pro kontra nggih Bapak Ibu. Harusnya bagaimana di kurikulum Merdeka ini, dan mengingat dengan karakteristik siswa-siswa di sini itu ada yang pro, ada yang kontra. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menyimpulkan begitu. Mohon maaf Ibu Warni, untuk siswa di sini karena di daerah objek wisata agak perlu kerja keras dalam pembentukan karakter, tetapi sebetulnya mereka itu manut dan nurut Bu, tetapi karena lingkungannya kurang kondusif sedikit, jadi kami perlu kerja keras untuk memulihkan dan menciptakan karakter yang baik. Kami selalu dan berbagai upaya itu untuk menciptakan karakter baik putra putri kami. Ini sudah. Kemudian, nah, contoh budaya positif itu ada 1, 2, 6 yang kami pelajari selama 1 bulan, tetapi saat kami akan menitik beratkan pada 4 ya. Disiplin positif, keyakinan kelas, bagaimana nanti kita membuat kesepakatan di kelas. Kalau dulu kesepakatan, tetapi kalau sekarang keyakinan, yang sebetulnya antara kesepakatan dan keyakinan kelas itu tidaklah sama. Kemudian 5 posisi kontrol, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan dan bisa menjadi refleksi. Kira-kira selama ini saya itu di posisi apa terhadap anak-anak? Nanti ada 5 posisi kontrol. Apakah penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai yang lainnya, nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas segitiga restitusi, yaitu bagaimana ketika anak bermasalah kita itu menyelesaikan masalah itu dengan melibatkan si anak itu. Jadi tidak dihukum, tidak membuat kesepakatan, tetapi Bapak Ibu guru membuat siswa itu sadar bahwa siswa itu melakukan kesalahan dan mereka bisa menyelesaikan masalah itu. Baik Bapak Ibu, untuk disiplin positif sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita bisa menanamkan disiplin positif dari self disiplin, contohnya kita saja nggih Bapak Ibu, saya saja contohnya. Misalkan saya mempunyai self disiplin, disiplin itu yang bersumber dari hati, bukan dari aturan, bukan dari tata tertib, tetapi dari hati sendiri, itu namanya self disiplin. Jadi ketika kita misalkan datang terlambat itu sepertinya kok di sini nggak enak banget. Tetapi ketika kita datang terlambat, oh nyaman hatiku, berarti itu adalah self disiplin. Aku kudu seperti ini. Saya harus bisa meraih ini, itu namanya self disiplin. Tetapi berhubung anak-anak itu belum memiliki self disiplin, maka lingkungannya juga wajib untuk membuat mereka disiplin. Artinya perlu bantuan kita, perlu bantuan lingkungan,
perlu bantuan Bapak Ibu guru. Itu self disiplin. Kebajikan universal sudah tadi seperti dimensi. Nah, ini contoh disiplin positif yang kita terapkan. Mungkin kalau di Bapak Ibu guru di masing-masing kelas itu ada yang nyeleneh, maksudnya nyeleneh itu ke positif, artinya berbeda dengan yang lainnya, itu bagus. Bapak Ibu guru bisa menciptakan disiplin positif di kelas sesuai dengan versi Bapak Ibu guru, itu adalah yang diinginkan seperti itu. Beribadah, kemudian berbicara sopan, salam senyum sapa, disiplin membuang sampah, disiplin mengikuti pembelajaran, dan disiplin waktu. Itu adalah disiplin positif secara umumnya. Kalau kami disiplin positifnya khususnya di lab agama itu, yang pertama siswa membaca syahadat, yang kedua mendoakan orang tua, yang ketiga dunia akhirat, yang keempat bacaan-bacaan sholat. Itu disiplin positif di kelas lab agama. Diharapkan siswa paling tidak seminggu sekali di drill seperti itu. Semoga ada perubahan, ada istilahnya apalah bacaan sholat sehingga siswa itu bisa lebih tertib lagi dalam melaksanakan sholat. Itu untuk contoh disiplin. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan nih kalau zaman dulu, tetapi sekarang namanya keyakinan kelas, di mana siswa itu mengikuti pembelajaran di masing-masing mata pelajaran sesuai dengan aturan di kelas tersebut, dan aturan itu tidak dibuat oleh Bapak Ibu guru tetapi dibuat bersama oleh seluruh warga kelas. Nanti ada alurnya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tentu jawabannya adalah demi keselamatan. Pertanyaan kedua, kira-kira apa Bapak Ibu ini? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan ketika COVID? Apa Bu? Karena kesehatan. Nyontek ya berani ya. Karena kesehatan. Oke. Artinya kesehatan dan keselamatan yang sudah kita jawab tadi merupakan keyakinan kelas. Di luar dari keyakinan agama, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas seperti kesepakatan. Seperti kalau dulu kalau saya kontrak belajar, tetapi ini alurnya nanti agak sedikit berbeda. Itu keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka siswa itu ketika melanggar apa yang sudah disepakati, kita punya kekuatan. Nah, itu kemarin sudah disepakati bersama loh. Itu bukan aturan Bapak Ibu guru loh, bukan aturan Bu guru, itu aturan kamu sendiri, kesepakatan kamu sendiri. Harusnya tidak melanggar. Nah, itu kita punya alat seperti itu, kita punya dasar seperti itu. Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak. Abstrak itu secara umum ya, tidak secara spesifik. Kemudian kalimatnya positif Bapak Ibu. Berkaitan dengan kalimat positif untuk pembentukan karakter, mohon maaf Bapak Ibu, untuk di sekolah kita usahakan itu tidak ada kata tidak atau jangan. Misalkan, hei jangan lari-lari, itu jangan seperti itu. Tetapi apa Bapak Ibu kira-kira? Ya, jalan saja nak. Nah, ketika kita menyebut jangan lari-lari, pikiran anak-anak itu lari-lari. Dia malah lari-lari dan penasaran kalau dilarang. Tetapi kalau nak pelan saja, itu di mindset anak-anak di pelan. Contohnya lagi,
Nak, jangan ngebut ya, jangan ngebut ketika mengendarai motor. Itu tidak diperbolehkan, tetapi jalanlah yang pelan. Nah, mindset anak itu jalannya pelan. Tetapi kalau jangan ngebut meskipun dibilang jangan, tetapi mindsetnya yang nyantol di akal otak ini ngebutnya itu gitu. Makanya kita di kurikulum ini tidak diperkenankan menggunakan kata tidak atau jangan, tetapi kalimat positif. Belajar yang rajin, jangan ngendiko, jangan rame, tetapi ciptakan kondisi kelas yang kondusif, yang sopan seperti itu. Jangan misuh nak, jangan kasar, bukan, tetapi bicaralah yang baik-baik. Itu nanti mindset anak-anak bicara yang baik. Dan kata itu saja tidak boleh kasar Ibu, apalagi perilaku nih, tidak boleh nangani atau mencerca siswa itu di kurikulum Merdeka tidak diperkenankan. Sebetulnya juga di kurikulum lainnya juga tidak diperkenankan. Kemudian tingkat disesuaikan dengan karakteristik kelas. Jadi berarti keyakinan kelas itu antara kelas 1 dengan kelas lainnya boleh beda, tidak harus sama. Jadi di awal pembelajaran itu sebelum kita menyampaikan KIKD, kita membuat keyakinan kelas dulu, kita membuat kesepakatan itu yang dari siswa-siswa itu. Kemudian meninjau kembali dari waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas itu sudah tidak sesuai dengan zamannya atau kurang efektif, maka bisa dirubah. Itu namanya kita refleksi. Kalau tidak baik ya kita perlu perbaikan. Kalau sudah baik, setidaknya dipertahankan. Nah, alur pembentukan keyakinan kelas, saya kira Bapak Ibu juga sudah paham. Yang pertama, menampung masukan dari siswa. Jadi peraturan apa yang anak-anak ingin sampaikan. Nah, Bapak Ibu mencatat apapun yang dikeluarkan oleh anak, kalimat seperti apapun, sesederhana apapun itu dicatat. Misalkan tidak boleh rame, tidak boleh keluar kelas, itu dicatat dulu, direkap di papan tulis. Kemudian yang kedua, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Seperti tadi, tidak boleh rame, berarti menjaga suasana kondusif. Tidak boleh berkata kasar, berarti diganti dengan berkata yang sopan dan santun. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, menentukan nilai-nilai kebajikan yang termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Misalkan kejujuran, kedisiplinan, tidak boleh datang terlambat. Berarti positifnya datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya kedisiplinan. Itu contohnya. Kemudian mencetak keyakinan kelas yang ditandatangani oleh guru dan siswa, bisa ketua kelas dan guru mapel atau wali kelas. Dan yang terakhir, menempel keyakinan kelas di dinding dan bahasanya singkat sehingga siswa itu bisa hafal. Ini Bapak Ibu contoh saya membuat aksi nyata di PMM, sepertinya kemarin di ACC sepertinya. Ini keyakinan kelas, kemudian yang satu melaksanakan sosialisasi dulu apa itu keyakinan kelas. Kemudian menyusun kelas, menyusun keyakinan bersama peserta didik. Nah, itu ada yang mencatat sih, ini mencatat masukan dari siswa. Kemudian mencatat semua masukan, oh ini dari Dinda, oh ini dari Ardian, oh ini dari Devina. Mencatat, kemudian mengajak siswa menemukan kebajikan, oh kedisiplinan, kebersihan, karakter, saling menyayangi. Nah, inilah keyakinan kelas yang kita buat di 7A.
Nah, ini dicetak seperti ini, kemudian ditandatangani guru mapel dan ketua kelasnya. Syukur-syukur semua siswa kalau cukup di sini itu tanda tangan menandakan bahwa mereka itu ikut andil. Ini aksi nyata yang saya buat saat keyakinan kelas. Dibuat gambar yang menarik supaya anak-anak lebih mengingat itu keyakinan kelas. Nah, sekarang posisi kontrol Bapak Ibu yang ketiga. Nanti Bapak Ibu mohon menyimpulkan dan refleksi nih. Bukan pemerintah tetapi ini kita sama-sama refleksi. Sebetulnya kita itu di posisi mana? Yang pertama, penghukum. Ada 5. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Misalnya kalimatnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu, Nak? Nah, itu penghukum. Jadi ini, tapi imbasnya, dampaknya itu anak akan dendam. Di dalam hati itu akan dendam, agresif. Oh, awas no, buhir itu diri dan lain sebagainya. Bisa saja anak-anak itu agresif, dendam, dan meluapkan amarahnya itu lewat tulisan. Seperti contohnya 9A kemarin di Pak Bukti itu 9A meluapkan emosinya. Mungkin bingung mau meluapkan ke siapa enggak, sampai malah meluapkan ke tulisan itu. Saya belum laporan ke Bapak Pak. Itu penghukum Bapak, itu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah. Contohnya, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, itu dari kata mengecewakan itu membuat anak merasa bersalah. Oh iya ya, aku kok mengecewakan bu guru toh. Itu merasa bersalah. Imbasnya, dampaknya dia bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Masih ranah dendam. Kemudian yang ketiga, teman. Guru itu sebagai teman. Jadi orangnya neni, dirangkul, kemudian plek nih Bu. Kemudian ditanya dengan baik-baik seperti teman, tetapi dampaknya baik. Tetapi guru itu tidak semuanya memiliki karakter seperti teman, sehingga kalau berhadapan dengan guru lain dia akan kaget, tidak ada yang melindunginya. Itu teman, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu memberi hukuman ke siswa ketika terlambat, kemudian nyiram kanal seperti yang sering kita lakukan itu. Kalau terlambat, misalnya kalau saya suruh menghafal ayat, itu namanya pemantau. Tetapi dampaknya dia juga tidak nyaman karena misalnya mengerjakan tugas di jam istirahat, ya dia kehilangan jam istirahatnya. Itu kurang sesuai. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer itu guru pertama menanyakan salahnya, kedua alasannya, ketiga kira-kira solusi apa ketika kamu membuat kesalahan itu namanya manajer, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, yang manajer inilah guru yang akan mengembalikan tanggung jawab murid sebagai peserta didik. Nah, dari kelima itu Bapak Ibu, kira-kira kita sering menjadi atau berada di posisi guru yang mana, itu kita bisa refleksikan. Tetapi kalau secara teori di kurikulum ini, maka teori guru sebagai manajer itu yang paling bagus. Anak bisa menyadari kesalahannya dan otomatis dia bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kalau bertanggung jawab, nanti di kemudian hari dia tidak akan mengulangi lagi. Pertanyaannya,
kalau melihat dengan karakteristik putra-putri kita di sini, apakah mungkin kita sebagai di posisi manajer ini, tetapi kita harus optimis ya Bapak Ibu, pasti bisa. Bapak Ibu, ini tinggal satu subtopik lagi, kira-kira ada pertanyaan tidak ini? Supaya percakapan ini interaktif, ada umpan baliknya, kira-kira berkaitan dengan budaya positif, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, kira-kira ada pertanyaan tidak dari Bapak Ibu? Iya, monggo Ibu Supri. Terima kasih Ibu. Nah, keyakinan kelas itu bukan berarti harus di kelas nih. Ada keyakinan kelas yang sifatnya spesifik di kelas, ada keyakinan sekolah, jadi kesepakatan seluruh sekolah. Seperti contoh, kemarin saat awal pembelajaran itu kesiswaan membuat kesepakatan dengan orang tua, ini Pak Bekti. Nah, itu namanya juga keyakinan. Hanya saja untuk yang keyakinan di sini itu kalimatnya positif, kalimatnya pendek, mudah dipahami dan ditempel di tempat-tempat umum sehingga siswa itu hafal apa saja kesepakatan yang ada di sekolah. Begitu juga di kelas Bapak Ibu. Di kelas itu karena kita guru mapel dan kita bertanggung jawab dengan siswa di kelas itu sesuai dengan kesepakatan kita dan siswa, seharusnya seyogyanya itu membuat keyakinan kelas di masing-masing mapel. Karena guru mapel 1 apa ya istilahnya, pemahaman antara guru mapel 1 dengan guru mapel 2 itu tidak sama. Misalkan saya membuat kesepakatan kelas karena guru PAI diawali dengan sholat duha dulu. Nah, itu kan boleh tidak berlaku di mapel yang lainnya. Itu. Tetapi alurnya seperti itu, intinya ada kesepakatan dari siswa. Jadi kesepakatan itu dari siswa dan untuk siswa. Guru tidak boleh memaksakan, ngoten Ibu. Anak-anak apa saja yang tidak boleh apa saja yang harus dilakukan di kelas ini. Misalkan kalau yang sering terlambat itu kadang tidak setuju, Bu, yang nomor 4 jangan itu, Bu. Saya soalnya sering terlambat, tetapi tugas kita meyakinkan yang ngeyel tadi, yang tidak setuju tadi, dipahamkan. Bu, kita Bapak Ibu guru itu menghendaki kamu tertib juga untuk kamu nak, bukan untuk Bapak Ibu guru, supaya kamu punya kedisiplinan, punya tanggung jawab. Dan itu akhirnya juga kalau yang kemarin-kemarin setuju, akhirnya juga setuju gitu Bu Supri, atau seperti apa ya. Intinya kalau kesepakatan itu ada kedua belah pihak disepakati bersama, bukan kesepakatan satu belah pihak gitu. Terima kasih Bu Supri. Lainnya Bapak Ibu, monggo Pak Hartono. Waalaikumsalam.
baik. Bisa jadi saya memang yang sudah kejujuran yang benar saya ingat untuk ulang karena di sini itu tidak beres nanti kan menimbulkan masalah. Ini ada solusi. Itu namanya reward ya Pak. Reward itu namanya reward hadiah bagi siswa yang berprestasi gitu saja. Nah, kalau berkaitan dengan reward dan punishment, Mbak. Oh, punishment, hukuman dan hadiah itu sebetulnya tidak diperkenankan Bapak. Jadi antara ngiming-ngiming kejuaraan itu kenapa kok kejuaraan tidak boleh diadakan, kemudian perankingan itu tidak boleh diadakan, itu karena yaitu tidak ada reward dan punishment. Nah mungkin solusinya Bapak untuk yang memiliki prestasi itu mungkin dengan nilai ya sama saja ya Pak, itu reward ya Pak. Ya itu masih menjadi dilema untuk kita, karena kalau peserta didik itu ketika ada reward, ada punishment, hukuman itu mereka lebih mudah didisiplinkan. Tetapi sebetulnya itu di era ini itu tidak diperkenankan. Begitu nggih Bu Warni nggih. Benar, ngoten ya. Iya. Gitu Pak. Mungkin dengan adanya yaitu nanti nilai di akhir pembelajaran itu Pak bisanya. Terima kasih Pak Har. Lainnya Bapak Ibu monggo. Bu Ari belum ini. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tinggal satu subtopik lagi yaitu restitusi itu bagaimana kalau siswa melakukan kesalahan, kita langkahnya seperti apa. Segitiga restitusi namanya. Itu proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka. Nah inilah yang menjadi dilema di sekolah kita. Dengan adanya karakteristik siswa seperti itu, apakah bisa diterapkan? Karena memang kalau kebijakan baru itu butuh waktu dan butuh proses nih Bapak Ibu. Tidak bisa kun fayakun jadilah jadi, itu tidak, tetapi butuh kerja keras. Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar, tadi sudah ada penghukum, pemantau, itu yang sebetulnya tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu adalah tadi yang terakhir itu apa? Manajer itu yang diperkenankan. Nah inilah sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka ada alurnya, ada proses untuk memperbaiki dan memahamkan anak kalau anak itu tidak disiplin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini yang menarik dan menjadi dilema di sini. Contohnya begini. Baiklah Nak, tidak apa-apa. Manusia itu juga tempatnya salah, tempatnya lupa. Ibu juga kok dulu saat sekolah ibu juga lebih parah loh melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu diawali seperti itu. Atau dengan kalimat lain tapi intinya seperti itu boleh. Itu yang pertama. Kemudian dilanjut dengan tindakan selanjutnya. Tapi Nak, kamu kan punya alasan. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Adakah yang lebih efektif untuk hal-hal lainnya ketika kamu melakukan kesalahan? Tetapi pasti dan saya itu sering ke Pak Matovani itu sering sudah menerapkan. Pertama di alam dhisik, kedua engko ditanya ngopo toh kowe gawe kesalahan, meskipun dengan bahasa yang friendly atau teman itu sudah
menurut saya ketika Pak Bekti menyelesaikan permasalahan, saya mengambil inti tersiratnya seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Sebetulnya kamu itu mau jadi murid seperti apa toh nak? Nah itu inti di endingnya seperti itu. Ada contoh nanti Bapak Ibu di restitusi ini saya praktek ke Ahmad Nur sama Yakti Wulan itu loh Bu, Mukti Wulandari ya, itu melakukan kesalahan kemudian dipanggil, kemudian ya seperti tadi langkahnya, gak apa-apa nak, kamu itu gak apa-apa, manusia itu juga tempatnya salah. Ibu dulu juga seperti itu, lebih parah, tapi ada alasannya kan, kamu itu melakukan kesalahan itu kira-kira alasannya apa anak-anak. Nah seperti itu. Kemudian tujuan dari segitiga restitusi ini, anak itu paham, oh iya berarti seperti ini saya salah, apa yang harus saya lakukan ya, oh berarti kalau mencoret-coret itu yang bisa saya lakukan, kalau gabut HP-nya diambil, berarti saya bisa menulis kaligrafi di buku atau menulis di papan tulis, seperti itu. Kira-kira seperti itu di segitiga restitusi. Tetapi melihat karakter siswa-siswa di sini, ya sudah banyak yang bisa diterapkan seperti ini, tetapi juga perlu kerja keras lagi untuk mendisiplinkan yang spesial-spesial itu. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sudah selesai. Mungkin ada penguatan atau ada meyakinkan dari presentasi kami, atau ingin masih bertanya lagi, atau Bapak untuk menguatkan. Terima kasih, monggo Bapak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk alhamdulillah. Ini sangat menginspirasi kita semuanya ini ya, budaya positif. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Cuma memang saatnya kita adalah mereview lagi, mengevaluasi kembali ya, apakah dari yang disampaikan Bu Eni ini nanti memang pas untuk anak-anak kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu baik adanya, semuanya baik ya. Sebaiknya memang kita terapkan pada anak-anak kita, tetap dievaluasi dan di follow up ya. Artinya ketika ada anak-anak yang terlambat, kemudian diberikan budaya positif, misalnya tidak hukuman positif, tidak hukuman fisik ya, tapi budaya positif itu harus di follow up, karena saya yakin bahwa budaya positif di satu sekolah dan di sekolah yang lain itu akan berbeda karakternya. Jadi karakter anak itu sangat berbeda ya. Jadi memang guru harus kreatif sekali, harus continue follow up-nya. Kalau dikasih tugas, ya kamu terlambat, ngumpul kayak artikel ya, kemudian dilepas, maka anak-anak akan niten, wah orang ditagih, maka saya nanti terlambat dan tidak akan mengumpulkan kembali. Jadi memang secara konsep bagus ya, tapi kita tidak bisa hanya konsep saja, tapi harus kita follow up. Jadi guru harus lebih kreatif lagi dalam melakukan budaya positif ya, termasuk kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas ya istilahnya. Memang betul itu beda dengan tata tertib, itu dari anak untuk anak dan Bapak Ibu guru, mapel, bahkan juga nanti ada keyakinan kelas antara siswa dan walinya ya. Kemudian kami pernah membuat itu Bu, kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya. Sebelum ada kurikulum merdeka kami buat kesepakatan kelas ya. Kemudian memang anak itu misalnya terlambat masuk ke kelas, maka apa nak kira hukumannya? Kalau dulu memang belum ada budaya positif, jadi hukumannya apa gitu. Kalau dulu memang membersihkan ini Pak, gitu ya. Membuang sampah ya, gitu. Jadi itu memang
yang sekiranya tidak memberikan anak-anak tetapi memberikan efek jerah ya. Itu jadi kalau anak-anak terlambat ya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan memang di situ ditulis, kemudian ditandatangani oleh ketua kelas, kemudian kalau itu kesepakatan wali kelas dan anak, maka nanti yang kepala sekolah memvalidasi, kemudian ditempel di kelas. Jadi memang harus disepakati betul. Tiap kelas berbeda, bisa berbeda. Jadi memang ini dari anak untuk anak, tapi yang penting anak tidak mengulangi lagi. Kemudian ada guru merdeka ini sehingga berkembang menghindari hukuman fisik, termasuk artikel dan sebagainya. Mungkin kalau agama mungkin membaca saat apa, sehingga anak-anak kalau melakukan pelanggaran nanti ya sanksi. Jadi alhamdulillah ini baik sekali. Semoga Bapak Ibu nanti bisa kita terapkan di sekolah, kita doa, kita berpikir lagi sehingga anak tidak ditanya kalau dia melakukan kesalahan, maka ya itu saja yang dilakukan dan tidak berulang. Demikian ini penguatan saya. Terima kasih Bapak atas penguatannya, dan mohon maaf nih, bukan berarti kami menyamakan harus sama di SMP 2 ini, itu tidak, tetapi tetap kita sesuaikan dengan karakteristik putra-putri kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali mohon maaf apabila saya mengambil kata yang kurang tepat sehingga kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Itu bukan niat saya hanya sedikit berbagi dan menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Heni Tristianti. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Heni Tristianti SPDI selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Cangkringan. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, dikarenakan tadi sudah sekalian dengan tanya jawab. Jika ada yang lain masih dibuka pertanyaan, cukup ya? Tidak ada pertanyaan. Baik, kita lewati acara lain-lain sehingga sampailah kita di penghujung acara sosialisasi budaya positif pada kesempatan kali ini. Semoga guru-guru SMP Negeri 2 Cangkringan bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Heni dan kedepannya akan membawa kebaikan terhadap peserta didik kita. Amin. Baik, selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih. Ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pulang sekolah dikumpulkan itu? Iya, artinya Mas Ahmad sudah mengambil. Perasaan Mas Ahmad ketika Mas Ahmad itu mencoret meja itu, perasaannya bagaimana? Senang? Kira-kira untuk mengalihkan kesenangan Mas Ahmad ke hal yang bermanfaat, misalnya Mas Ahmad seperti itu bisa tidak bisa? Bisa nggak? Dari Mas Ahmad mencoret meja dengan T-Rex itu, kira-kira peraturan yang dilanggar itu apa? Kamu tidak apa? Tidak disiplin, betul. Kamu tidak disiplin karena kedisiplinan itu adalah kunci kesuksesan. Mas Ahmad percaya kedisiplinan itu kunci kesuksesan. Percaya nggak? Iya. Jadi sekarang itu mungkin kita cari solusi bersama ya. Nanti kalau ada coret-coretan di meja, kira-kira solusinya Mas Ahmad itu apa untuk memperbaiki kesalahan? Berjanji tidak akan malam-malam lagi dan bersedia membersihkan. Bersedia. Jadi sepulang dari sekolah kita membersihkan bersama. Kemudian besok tidak melakukan itu ya. Kira-kira terakhir bagi dari ibu ini, kira-kira Mas Ahmad itu pengen menjadi murid yang seperti apa? Bukan disiplin terus apa ya? Jujur, baik gitu ya, tertib gitu ya. Dari kesadaran diri sendiri ya. Mas Ahmad sudah disiplin, ajaran bersama-sama, langsung kita sudah mencari solusi dari masalah, dan insya Allah Mas Ahmad akan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Amin. Oke, Mas Ahmad sekarang boleh masuk ke kelas 9A untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Mukti Wulandari. Senang rasanya bisa mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan dengan Bu Heni. Meskipun saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum. Saya dilatih untuk menebalkan kesadaran diri untuk disiplin dan bertanggung jawab. Saya sekarang lebih menyadari bahwa kedisiplinan akan mendatangkan kesuksesan bagi saya. Terima kasih Bu Heni.